Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, untuk materi yang kelima dari daras 4 yaitu dzaraf. Dzaraf atau bisa kita kenal dengan kata keterangan. Jadi kalau kita pernah belajar kita pernah belajar ilmu nahwu, kita pasti pernah menemui istilah ini ataupun dzaraf. Dzaraf itu adalah kata keterangan. Dalam ilmu nahwu itu biasanya dzaraf itu ada dua, ada dzaraf zaman, keterangan waktu, dan ada dzaraf makan, yaitu keterangan tempat. Namun dalam dars ini hanya menjelaskan tentang dzaraf zaman. Dzaraf atau kata keterangan, jadi istilahnya struktur dzaraf ya. Dalam sebagian kata keterangan waktu atau bisa kita kenal dengan istilah dzarfuz zaman, itu posisi i'rabnya adalah akusatif atau nasab. Jadi meskipun frase dengan harful jalfi dapat menggantikan hal tersebut, artinya pada kenyataannya itu mengandung makna fi, akan tetapi fi-nya tidak ada, jadi dibuang. Contohnya sobah menjadi sobahan, ai fis sobah, sobahan ai fis sobah. Jadi ketika posisinya adalah dzaraf zaman, maka fi-nya tidak perlu dibaca, cukup sobahan. Asalnya fis sobah, sobahan. Zuhrun menjadi zuhran. Jadi kalau diartikan di siang hari. Fi zuhrih di waktu siang hari. Zuhran di waktu siang hari, sama artinya. Jadi posisi i'rabnya di sini adalah dzaraf, posisi kedudukannya adalah sebagai keterangan. Masa menjadi masaan. Jadi masaan. Fil masaih menjadi masaan. Sabahal yaum, zuhral yaum, masa al-yaum, dan juga banyak sekali kalimat-kalimat yang lain yang bisa kita temui seperti itu. Bisa kita temui dalam beberapa kitab dalam bahasa Arab. Saya rasa ini materi yang sangat mudah sekali. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi yang keenam dari daras 4 yaitu an-nabrah, penekanan. Jadi istilah ini sebenarnya apa namanya ya, ada hubungannya dengan al-qiraah. Jadi sambil lalu kita belajar mempraktekkan cara penekanan, cara melafadzkan sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang makharijul huruf itu, maka sekarang kita belajar tentang cara melafadzkan kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa kalimat yang kita baca panjang seperti itu. Oke, di sini dijelaskan bahwa memperkenalkan teks, menyimak dan membaca serta latihan yang konstan akan membiasakan kita dengan beberapa penekanan atau intonasi ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan bahasa Arab, maka akan terbiasa dengan intonasinya. Jadi ada intonasi. Di sini ada beberapa catatan ya. Yang pertama, hanya 3 suku kata yang diberi penekanan berikut. Ini penekanan ditandai dengan warna merah. Jadi di sini ada beberapa contoh, di mana contoh tersebut sebagai penekanan. Perlu diingat bahwa tanwin apabila diucapkan maka harus dibaca dengan jelas. Tanwin kalau diucapkan ya harus dibaca dengan jelas. Kemudian keterangan yang kedua, suku kata dengan harokat panjang harus diberi penekanan. Jadi jadi kalau misalkan ada harokat yang panjang, jadi harus ditekan, dinebrahkan. Contohnya kitab. Ini contohnya ya, kitab. Ini bisa kita contohnya di sini ya. Kitab. Kitab. Kitabun. Kitabun. Jadid. Jadidun. Makhazin ya. Makhazinu. Jadi meskipun harokat panjang pada akhir kata tidak pernah diberi penekanan. Contohnya di sini adalah huna kursi. Huna kursi. Kursiyun. Asalnya ya kursiun, aslinya kursiun, jadi kursi. Kemudian yang C, apabila ada tiga suku kata yang tidak tidak berharokat ya, tidak berharokat panjang, maka penekanan intonasinya pada suku kata kedua. Jadi didekatkan pada suku kata terakhir.
Ini bisa kita lihat contohnya adalah muallim, muallim. Jadi mutarjim, muallim, mutarjim, ini ada 3 suku kata. Jadi tekankan pada yang kedua, muallim, mutarjim. Atau beruntun apabila kata tersebut mempunyai 2 suku kata. Contohnya di sini adalah anta, anta rajul, rajul, anta rajul. Kemudian jika tidak, maka letak penekanannya pada suku kata ketiga sampai pada akhir. Adapun bentuk susunannya kita bisa lihat contohnya di sini adalah muallimah, muallimah, mujtahidun, mujtahidun, muallimah, mujtahidun. Oke, kemudian yang terakhir ya, penekanan tidak diucapkan pada suku kata ketiga atau lebih. Oleh karena itu, jika suku kata berubah yang disebabkan oleh penambahan nun pada akhir kata atau pada sufiks, maka letak penekannya akan berpindah. Oke, kita lihat contohnya di sini adalah talibah, talibah, talibatun, talibatun, talibatun. Kemudian contoh berikutnya ada muallimah, muallimah, muallimatun, muallimatun. Oke, kemudian contoh berikutnya kutubun, kutubun, kutubuna, kutubuna. Oke, kutubun, kutubuna. Oke, kemudian contohnya di sini adalah muallimun, muallimun, muallimuna, muallimuna, muallimun. Oke, kemudian contoh berikutnya talibah, talibah, talibatun, talibatun, talibatuna, talibatuna. Oke, kemudian yang paling terakhir muallimah, muallimah, muallimatun, muallimatun, muallimatuna, muallimatuna. Oke, jadi di sini teman-teman perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab itu adalah istilah penekanan. Jadi penekanan ini adalah intonasi atau sesuatu yang bisa kita lafadzkan dengan mudah di dalam bahasa Arab ketika melafadzkan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Sebenarnya ini eh, ya penting untuk kadang jangan sampai salah baca lah seperti itu. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Ini materi terakhir ya. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan post test untuk daras 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.